Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian yang masih imut-imut karena masih semester 2. Alhamdulillah ketemu dengan saya kembali, Ibu Siti Marulfa atau Ibu Mumun. Mungkin dari kalian hanya bisa melihat secara maya ya, kemarin ketemu langsung, ini siapa? Ini yang mana Bu Mumun? Nah, itu kan luar biasa. Ku menangis gitu ya kalau mau sedikit curhat gitu. Tapi saya juga senang karena akhirnya saya bisa melihat secara langsung mahasiswa semester 1 yang sudah sekarang tidak terasa sudah semester 2 seperti itu ya. Dan saya rasa semoga semangatnya masih terus menyala, masih terus membara bahwa kita harus yakin dengan keadaan sekarang ini pandemi bahwa suatu saat sedikit atau demi sedikit kita akan bangkit dari keadaan yang sangat terpuruk ini. Kemudian saya harus menginfokan juga atau kalian sudah tahu bahwa kelas ini dibagi 2, jumlahnya 55, dibagi 2 yaitu 28 dan 27. Tapi saya rasa ini tidak akan membuat suatu perbedaan yang besar ya, karena hanya it's just too big for a one class, so it should be divided into two. Each one for the class A consists of 28 persons, and class B consists of 27 persons. So each of you should be solid, should be a good person, good people. Jadi tidak ada perbedaan antara kelas 2A dan kelas 2B. Semuanya sama, yaitu semester 2 yang sangat saya cintai. Oke, untuk semester ini saya mengampu mata kuliah strategi pembelajaran, which is not really difficult for us gitu ya, untuk saling bertukar pikiran gitu mengenai strategi-strategi apa yang kiranya nanti Anda harus pahami teorinya dalam mengajar anak didik. Oke, baik, saya langsung share screen ya di sini. Saya akan share screen mengenai RPS strategi pembelajaran. Ini tetap dengan 2 SKS. Ya. Oke. Ini semester genap. Tetap kita akan mempunyai 16 meeting. Di mana pertemuan pertama yaitu memperoleh kesepakatan perkuliahan antara dosen dan mahasiswa tentang rencana perkuliahan. Oke, mungkin ini akan sangat sedikit berbeda dengan mata kuliah basic speaking yang sebelumnya mostly every single week saya menggunakan Zoom untuk bertemu secara langsung dengan kalian. Tetapi di mata kuliah strategi pembelajaran ini lebih sedikit berbeda. Apa itu Bu atau Miss atau Mom? Bedanya adalah yang setiap minggunya akan saya berikan link recording mengenai materi yang akan saya jelaskan. Kemudian dari setiap meeting itu sendiri, saya akan memberikan quiz, kemudian Anda harus mempostingnya di LMS Moodle, seperti itu. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan juga saya menggunakan Padlet, tapi mungkin saya akan melihat kembali seperti apa sih strength sama weaknesses-nya kalau saya menggunakan another learning management system. Gitu. So don't be worried. Saya tidak akan membuat pressure yang banyak pada mata kuliah ini. Yang saya inginkan adalah Anda benar-benar menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari semester yang pertama. Mungkin kemarin ada beberapa orang yang saya beri catatan di situ. Kita tidak perlu menjelaskan siapa namanya, tapi saya rasa Anda sudah menjadi mahasiswa. Levelnya sekali lagi adalah mahasiswa, bukan lagi siswa, di mana Anda sangat lebih tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban Anda sebagai mahasiswa. Oke? Saya rasa untuk kesepakatan perkuliahan ini tidak perlu kita bicarakan terlalu panjang, kali lebar, kali tinggi, karena sudah jelas untuk jadwal kita mengikuti yang ada pada Mading tadi, yaitu untuk kelas 2A itu hari Rabu jam pertama dan kedua, kemudian yang
kelas B itu jam 3 ke 4. Tapi untuk materinya itu sama, ya. Tapi jangan sampai Anda juga setiap minggunya melakukan plagiasi dengan melihat jawaban atau mengcopy paste jawaban dari temannya. Ingat sekali lagi, kita itu mencetak sarjana pendidikan SPD, bukan sarjana paste dan download. Ya. Next, oke. Ini akan berlangsung selama 16 meeting, which is itu 4 bulan ke depan, tapi ada surat edaran terbaru bahwa untuk semester 2 itu akan dilakukan yang namanya blended learning. Which is itu artinya adalah akan diadakan secara luring dan daring. Nanti pastinya pelaksanaan tersebut akan sedikit banyak membantu kita dalam upaya memperkuat materi-materi yang telah disampaikan secara daring. Tapi jangan senang terlebih dahulu karena walaupun luring atau dilakukan secara offline, banyak sekali protokol-protokol kesehatan yang tetap harus kita lakukan. Utamanya adalah menghindari kerumunan dan satu kelas itu tidak lebih dari 22 mahasiswa. So that's why karena ini ada 27 dan 28 mahasiswa, maka untuk setiap sesinya itu akan dibagi 2. Absen 1 sampai 15, kemudian sisanya. Jadi nanti akan menghindari yang namanya kerumunan. Dan juga jam perkuliahan akan dikurangi. Bukan dikurangi, tetapi misalnya selagi pembelajaran ada 2 SKS. Kalau kedapatan kalian itu sedang luring, misalnya 2A, kan ada 2 SKS nih. Berarti 1 SKS-nya itu untuk absen 1 sampai 15, 1 SKS berikutnya itu untuk sisanya 16 sampai 27 atau 28. Dan waktunya jika itu jam pertama misalnya kelas 2A, itu jam 1-2. Jam pertama 08 sampai pukul 08.50. Jadi sekitar itu, nah kemudian dari jam 8.50 sampai jam 9.40 akan digantikan oleh presensi berikutnya. Seperti itu. Oke, kemudian ada juga buku yang nantinya harus Anda punya ya. Kemarin saya juga sempat sudah menyampaikan ke beberapa dari kalian untuk kiranya dapat memiliki buku strategi pembelajaran bahasa. Ini fokus pada bagaimana bahasa itu harus diajarkan. Banyak sekali hal-hal di sini yang mana teorinya mengenai pengertian dan klasifikasi strategi belajar itu sebenarnya sudah terangkum di RPS ini. Memahami dan menjelaskan pengertian klasifikasi strategi belajar mengajar bahasa, kemudian memahami menjelaskan profil pembelajar bahasa. Jadi ini adalah cut to the case ya. Ini kita berbicara pada intinya saja bahwa bagaimana kita memahami strategi pembelajaran itu secara teori. Jadi nanti tujuan akhir perkuliahan atau tujuan akhir pada mata kuliah strategi pembelajaran tidak bukan adalah Anda mampu memahami dan menjelaskan mengenai teori-teori strategi pembelajaran yang diberikan oleh dosen dan nantinya juga melalui kuis dan evaluasi sejenisnya. Seperti itu. Jika nantinya ada pertanyaan dan lain sebagainya, Anda bisa ajukan di WA dan ya kita komunikasi seperti biasanya. Sekali lagi, don't be worry, yang harus Anda lakukan adalah duduk manis di depan laptop, pastikan Anda mendengarkan setiap kata, setiap kalimat, setiap paragraf, setiap esai yang saya sampaikan nantinya. Seperti itu ya. Jangan malas-malasan lagi, dunia itu membutuhkan anak muda yang multitalenta seperti Anda semua. Semoga Anda tetap diberikan kesehatan yang luar biasa, tetap mempunyai daya dan upaya untuk datang ke kampus, kemudian Anda juga dikuatkan untuk providing your mobile phone with good or enough credit gitu ya, atau pulsa. Jadi bismillah kita akan
mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Mungkin tidak hari ini manfaatnya. Mungkin suatu saat ketika Anda sudah menjadi pendidik di luar sana, oh iya, saya pernah belajar mengenai strategi pembelajaran. Seperti ini loh seharusnya ketika saya menghadapi situasi yang ada. Seperti ini loh seharusnya ketika saya menghadapi sebuah keadaan yang dimana membutuhkan pemikiran Anda yang luar biasa. So, once again, seperti itu untuk pertemuan yang pertama. Kita akan bertemu kembali untuk next meeting dengan penjelasan dari saya, Ibu Siti Maria Ulfa atau Ibu Mumun, dan juga ada quiz. Are you ready with this, guys? Are you ready with this, my beloved students? So, thank you for giving attention to me, especially. Tetap semangat, jangan putus asa, kita akan bisa keluar dari yang namanya wabah ini kalau kita disiplin. Disiplin berpikir yang baik, disiplin meniatkan sesuatunya dengan baik, disiplin melakukan hal-hal yang baik pula. Saya yakin kebaikan itu akan kembali kepada kita juga. Okay, thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.